Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah wa sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bandani rahimahullah wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Ya. Sifat yang wajib berikutnya bagi para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam adalah sifat tabligh, menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk. Yang kemarin sidik sudah, amanah sudah, tinggal sifat tabligh. Jadi tabligh adalah menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Ada berapa macam berita yang Nabi terima? Ada 3 macam berita yang Nabi terima. Ada berita yang wajib disampaikan. Rupanya apa? Al-Quran yang 30 juz 114 surat 6666 ayat itu wajib disampaikan.
Begitu pula hadis-hadis yang mengenai perkara-perkara pokok-pokok agama, maka itu semuanya wajib disampaikan oleh Nabi. Yang kedua, bi khilafi ma umiru bi kitmanihi wa ma khuyyiru fihi. Beda lagi, nanti ada berita lagi yang Nabi terima, tapi berita itu harus disembunyikan, nggak boleh disampaikan. Artinya berita itu hanya khusus untuk Nabi, bukan untuk konsumsi umum, nggak untuk umat, nggak, tapi khusus bagi Nabi atau khusus bagi orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Maka yang demikian itu masuk ke dalam bab sifat amanah. Dengan menyembunyikan berita itu berarti Nabi amanah gitu. Lah kalau yang disuruh disembunyikan kok disampaikan gimana? Khianat malah gitu. Nih saya nyuruh kamu tolong sampein ke masjid, ketua masjid. Nih sampein ke Pak Ketua, ini buat kamu. Nanti kalau Pak Ketuanya nanya, kamu nggak usah bilang apa-apa, saya ngasih kamu. Kan beritanya begitu. Begitu nyampe ke sana, kamu ditanya, oh iya makasih suratnya ya. Kamu dikasih nggak? Dikasih, tapi nggak boleh ngomong-ngomong gitu loh. Hah? Itu lempeng apa lempeng? Itu jujur yang begitu bener nggak gitu? Lah nggak bener. Makanya kalau Nabi begitu berarti Nabi khianat. Gitu. Artinya mau diperintah suruh diem saja kok malah diomongin. Banyak berita yang disimpan oleh Nabi yang Nabi nggak boleh beritain. Sampai ada yang mengatakan Nabi tahu nggak kapan kiamat? Tahu. Tapi karena nggak boleh diberitain, Nabi nggak ngomong. Ini ada sampai ulama yang mengatakan demikian. Jadi wajib Nabi kitman. Seperti lagi 10 asyratul mubasysyirina fil jannah. 10 orang yang mendapatkan berita akan masuk surga. Disampaikan oleh Nabi. Lah yang lain kok cuma 10 taunya? Ya Nabi tahu yang lain, cuman nggak diperintah untuk disampaikan, maka Nabi sembunyikan berita itu gitu loh. Begitupun berita-berita yang lainnya yang wajib disembunyikan. Beda lagi sama yang Nabi boleh memilih, mau disampaikan boleh, nggak disampaikan juga boleh. Itu namanya khuyyiru. Para Nabi boleh memilih berita itu, terserah. Berarti beritanya bukan berita pokok. Masalahnya ya masalah fadhailul a'mal. Makanya demikian boleh disampaikan, boleh tidak disampaikan. Terus menyampaikannya pun boleh waktu Nabi masih hidup, boleh pula waktu Nabi setelah meninggal gitu loh. Makanya banyak ulama diriwayatkan ketika berjumpa mimpi dengan Nabi, dia minta satu hadis dari Nabi, maka Nabi ngasih hadis. Yang hadis itu belum pernah disampaikan Nabi kepada orang-orang yang sebelumnya. Itu namanya Nabi memilih, khuyyiru, boleh milih, boleh nggak milih. Nah, bagi orang Syiah lain lagi pendapatnya. Oh, nanti wahyu yang disampaikan Nabi ada yang belum selesai disampaikan. Wahyu itu akan disampaikan oleh generasi setelahnya, namanya imam yang 12. Jadi mereka mengakui imam 12 itu akan menyampaikan wahyu-wahyu yang Nabi belum selesai. Kalau Nabi belum selesai, masa wahyunya, tugasnya berhenti gimana sih? Kalau belum selesai ya tugasnya lanjut dong. Nabi Isa waktu diangkat oleh Allah ke langit, tugasnya udah selesai belum? Ya sudah, kalau belum ngapain diangkat ke langit? Udah selesai tugasnya,
disampaikan semua ke umatnya, agama sudah sempurna, baru dia diangkat ke langit, gitu dong. Jadi jangan terus Nabi Musa mah baru setengah kerja diangkat ke langit itu loh. Belum dapat lemburan dong berarti. Enggak, udah selesai. Nabi itu semua tugasnya udah selesai. Setelah selesai baru diangkat, baru meninggal, baru. Lah, kalau orang Syiah enggak, Nabi Muhammad tugasnya ada wahyu yang belum sempurna disampaikan. Nanti dilanjutkan sama Imam 12 yang akan menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah. Berarti Imam 12 statusnya siapa? Nabi juga, Rasul juga. Gimana sih berarti? Sama dengan Wahabi. Wahabi ulama itu putus 4 sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal, setelahnya nggak ada lagi. Itu semua rujukan harus kembali ke 4 ini, yang lain nggak boleh. Itu semua kayak Syiah, batasin orang setelahnya nggak boleh jadi imam, kurang ajar namanya. Nah, lu kira lu doang yang pintar di sono? Nah, dikira yang pintar cuma 12 orang gitu. Dikira yang pintar cuma 4 imam doang ini. Enggak, banyak yang lainnya. Ulama setelahnya banyak terus. Tapi menginduk kepada 4 ini, walaupun mereka punya fatwa masing-masing. Imam Nawawi punya fatwa, Imam Romli punya fatwa. Bukan terus yang berfatwa itu harus kalau nggak fatwanya 4 ini nggak boleh dipakai. Lah bagaimana kok batasin begitu? Kalau puncaknya madhab kembali ke 4 ini. Kenapa? Beliau berada pada tingkat salafun soleh. Beliau berada pada tingkat keilmuan yang sudah cukup diakui oleh ulama pada masanya, yang seluruh hukum sudah disampaikan oleh mereka. Hingga sebagai madhab dianggap cukup. Lah adapun hukum-hukum yang baru berlaku sekarang, ketika di zaman itu nggak ada, yang mutusin siapa terus? Ya ulama zaman sekarang harus, tapi menginduk kepada 4. Jadi jangan diputusin. Pokoknya kalau nggak boleh jadi imam. Nanti Imam S. Arifin nggak bisa dong jadinya. Dangdut dong. Jadi boleh jadi imam. Bagaimana kok nggak boleh jadi imam? Tapi kalau mujtahid mutlak hanya 4. Nah setelahnya mujtahid biasa, bukan mujtahid mutlak. Artinya mujtahidnya temporary gitu loh. Ketika ada masalah baru mereka bikin keputusan rapat. Apa nih putusannya? Hukumnya begini. Kalau mutlak kan masalah-masalah pokok udah nggak geser lagi, udah semuanya merujuk kepada imam-imam yang 4 tersebut. Jadi ada yang Nabi wajib menyampaikan, ada yang Nabi wajib menyembunyikan, ada yang Nabi memilih, mau disampaikan boleh, tidak disampaikan juga boleh. Mau menyampaikannya waktu hidup boleh, setelah meninggal juga boleh. Bi khilafi ma umiru bi kitmanihi wa ma khuyru fihi, falaysa tablighu kullu minhuma wajiban, bal yajibu kitmanu ma umiru bi kitmanihi wala yajibu alaihim syai'un fi ma khuyru fihi. Jangankan para nabi, para sahabatnya aja nggak pernah menyembunyikan ilmu. Para sahabatnya semua lempeng. 30 juz dapat dari Nabi disampaikan 30 juz. Fatihah 7 ayat disampaikan 7 ayat. Nggak dikurangi, nggak ditambahin. Hingga kita pun demikian, ulama ke ulama juga demikian, nggak pernah mereka menambahkan ataupun mengurangi sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang repot yang sekarang kita lakukan, kayak kita belajar sifat 20
dianggap bid'ah, tidak disampaikan oleh Nabi. Tahlil bid'ah, maulidan bid'ah. Kenapa? Nabi nggak pernah menyampaikan itu, kan ini berat. Itu sama aja mereka orang-orang yang kolot dalam beragama. Sama seperti orang Syiah sebenarnya. Kalau nggak bersumber dari 12 imam ini nggak bisa. Harus 12 imam. Jadi ribuan tahun umat manusia hidup, imamnya cuma 12. Wahabi repot lagi, ribuan tahun hidup, imam cuma 4. Nggak nambah lagi. Mau nambah? Oh nggak boleh, udah pas 4. Oh, kayak kuartet aja loh, nggak boleh nambah lagi. Ya? 4 ini yang jadi pokok gitu loh. Jadi yang kita ajarkan sekarang kayak sifat 20 kemana? Ya ke madhab, ya ke imam, ya keputusannya ulama. Ulama kan nggak harus madhab yang puncak. Ulama itu siapa saja yang punya kompetensi untuk bisa berfatwa, maka dia boleh berfatwa. Nggak terus, oh kalau dia nggak bisa berfatwa, fatwa harus yang 4 ini. Lah sudah meninggal, mau fatwa dari mana lagi dia? Ketika ada hukum-hukum baru yang nggak terlaksana, yang belum ada keputusannya, harus ada yang mutusin kan? Siapa yang mutusin kalau nggak ulama yang di zamannya membuat sebuah keputusan, gitu loh. Jadi tahlilan, maulidan, manakiban jangan dianggap bid'ah. Ada ulama yang menetapkan hukumnya. Lah kalau Wahabi, Salafi memang mereka kolot. Orang yang nggak bisa bergeser dari tekstual, mereka nggak bisa hidup beragama fleksibel, nggak bisa. Makanya mereka itu walaupun ngotot kayak apapun, hidupnya cara beragamanya sama kayak orang Syiah, sehingga mereka nggak bisa sejalan bergandengan dengan kita, nggak bisa, karena segala macam hukum mereka tergantung kepada teks. Kalau teksnya nggak ada, maka nggak bisa dipakai, harus pakai teks. Lah kita kan nggak, teks itu juga ada konteksnya, gitu dong. Jangan terpaku sama teks, konteksnya juga harus jelas. Seperti melarang kita ngaji sifat 20. Kenapa? Nggak ada di zaman Nabi sifat 20. Adanya apa? Asmaul Husna. Ya udah. Sekarang begini, kalau saya ngaji sifat 20, kamu ngaji Asmaul Husna, terus jadinya sama-sama iman kepada Allah, itu kan? Kan nggak masalah kan? Mau lewat sifat 20 boleh, mau lewat Asmaul Husna boleh. Sekarang begini, yang nggak ngaji, nggak ma'rifat, nggak kenal sifat Allah, maka dia dikatakan dosa. Yang seperti apa iman yang rusak? Mestinya bukan, pokoknya yang nggak ngaji Asmaul Husna rusak. Oh nggak bisa. Oh yang nggak ngaji sifat 20 rusak. Oh nggak bisa. Ngaji sifat 20 sekalian, masih meyakini Allah di atas, Allah benda, Allah itu kalau malam turun, nanti menaik lagi, itu juga imannya rusak. Ngajinya Asmaul Husna tapi meyakini Allah duduk di langit, Allah punya tangan, Allah punya wajah, ya rusak gitu loh. Jadi mau pakai Asmaul Husna, mau pakai sifat 20, yang jadi inti keimanan gimana kamu iman kepada Allah dengan mensucikan Allah dari segala yang gak layak bagi Allah, begitu dong. Itu konteksnya begitu, jangan teksnya di iman. Pokoknya kalau nggak husna nggak bisa. Lah konteksnya iman harus bagaimana? Gitu dong. Yang rusaknya yang bagaimana? Lah kalau kamu bisa benar dengan jalan yang lain, nggak ada masalah. Yang penting benar sesuai dengan perintahnya agama. Jangan pokoknya kalau nggak lewat jalan ini nggak boleh. Itu kaku namanya beragama begitu. Repot. Spion harus lempeng, belok nggak boleh. Kecil pak, oh nggak boleh. Oh polisi begitu kampleng. Pabrik bingung. Pak spion mah apa aja, penting ada
spion fungsinya sama gitu dong. Mau pakai spion yang begini-begini kayak mau pakai spion yang terserah, yang penting ada spionnya loh. Jadi kok nggak bisa, spion harus begini. Oh, dapat fee kamu ya, dapat untung ya dari pabrik anu ya kamu ya, gitu kan akhirnya kan nggak begitu. Jadi banyak kelompok-kelompok yang kemudian membid'ahkan orang lain, menyalahkan orang lain hanya gara-gara terpaku pada teks tertentu tanpa melihat konteksnya harus seperti apa sih. Jadi kita mengenal tabligh ada 3 macam. Ada yang Allah beritakan ke Nabi dan Nabi wajib menyampaikannya, ada yang Nabi wajib menyimpannya, ada yang Nabi boleh memilihnya. Wazidu kitmanu dzalika, dan lawannya daripada tabligh adalah kitman, menyembunyikan. Ai jami'i ma umiru bitablighihi lil khalqi, menyimpan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Menyimpan satu ayat aja yang Allah perintahkan itu sudah merusak. Siapa orang-orang yang kerjanya menyimpan ilmu pengetahuan, menyimpan berita Allah? Mustahil para nabi dan rasul menyembunyikan berita dari Allah. Yang banyak menyembunyikan siapa diantaranya? Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Maka mereka lah diantara yang merubah kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Mereka sembunyikan sebagiannya, disampaikan sebagiannya. Hingga Quran pun mengingatkan bagaimana mereka orang-orang yang memegang Injil, memegang Taurat, merubah sesuatu yang ada dalam Al-Quran demi uang yang sedikit. Loh, dikatakan sedikit lagi. Yang ngomong sedikit siapa? Quran. Kata mereka, sedikit apa? Oh, sekali merubah dapat 1 triliun loh sayang. Kok sedikit gimana sih? 1 triliun banyak enggak? Kok Quran ngomong sedikit? Kan lihatnya bandingannya. Kalau dibandingin sama surga yang selama-lamanya 1 miliar, ya sedikit. Nah ya, hidup di dunia 100 tahun panjang nggak waktunya? Kalau dibandingkan 1 triliun tahun, 100 tahun dibanding sama 10.000 tahun, jadinya panjang apa sebentar? Uang 100 rupiah dibanding 1 miliar jadinya apa? Sedikit apa banyak? Bisa banget sih. Lagi saya tanya tadi, kamu pegang uang 100 rupiah dibanding ada orang pegang uang 1 miliar, banyak mana? Lah, yang 100 rupiah itu sedikit sekali apa? Sekali. Kalau enggak 1 miliar, 100 rupiah kamu kasih ke anak kamu masih senang. Oh, makasih Pak ya. Dibanding sama yang miliar, jadi enggak ada nilainya. Lah, begitupun waktu hidup di dunia. Hidup di dunia 100 tahun. Kamu jalani panjang enggak? Lama enggak? Capek enggak? Apalagi duda, tambah repot lagi. Dibandingkan yang 10.000 tahun panjang mana? Yang 100 tahun jadinya itu loh. Maka dikatakan oleh Allah, mereka menukar kitab-kitab Allah, berita-berita Allah ditukar dengan berita yang lain hanya demi uang yang sedikit. Nah, kata mereka, sedikit apa? Miliaran kok sedikit? Itu sedikit dibandingkan pahala yang Allah berikan nanti di surga, gitu loh. Pahala yang selama-lamanya.
uang yang kamu terima miliaran jadi cuma nilainya sedikit, nggak ada gunanya. Injil dirubah, Taurat dirubah. Di Injil nggak ada satupun kalimat yang mengatakan Yesus mengaku saya Tuhan. Yang ada pengakuan ngaku Tuhan itu Fir'aun malah ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Nabi Isa Yesus nggak pernah ngomong di Injil saya Tuhan, sembahlah saya, nggak ada. Trinitas demi Bapa, Anak, Roh, nggak ada di Injil, nggak ada. Kalau mereka ikut, ya itu dirubah oleh mereka demi kelompok-kelompok tertentu. Injil tahun sekian Barnabas, nggak ada di Injil kalimat babi itu boleh dimakan, nggak ada. Injil yang baru mengatakan babi itu boleh dimakan, kan repot. Kenapa kok jadi babinya boleh dimakan? Cuma ditambahin kalimat hutan, kan repot. Tadinya Injil yang sebelumnya babi hewan yang berkuku panjang, yang bercaling, yang bertaring, yang cakar hitam itu haram dimakan. Di Injil yang baru babi hutan haram dimakan, tambahin sedikit doang hutan, nggak ngenakin lagi hutan lagi. Tapi jadi repot ini gara-gara tambahan hutan jadinya repot. Oh berarti yang kota boleh, yang putih-putih itu kan begini jadinya kan. Gara-gara ditambahin hutan dikit jadi repot. Lagi gara-gara hutan. Berarti kan demi pundi-pundi tertentu gitu loh. Sekarang MUI tidak dibolehkan menerbitkan label halal. Lah kalau MUI nggak dikasih kompeten untuk menerbitkan, itu yang mau terbitin siapa? Negara. Oh ya repot lagi, malah nggak punya kemampuan negara ngurusin itu. Justru disubkan ke MUI itu badan khusus yang dia ngerti agama, ngerti hal haram, tinggal kerja sama dinas kesehatan, penelitian. Nah, bawa ke lab sono, keluar hasilnya apa? Oh ini MUI nyocokin, ini halal enggak, haram enggak? Oh diputuskan ini haram, begitu kan mestinya. Nah kalau MUI enggak punya kesempatan bikin itu, ya sekarang yang mutusin siapa? Kan repot kalau enggak ada keputusannya. Jadi kenapa Al-Quran diberikan oleh Allah kepada orang Arab? Oh ini Yahudi marah, Bani Israel enggak terima. Kenapa? Karena mereka kerjanya menyembunyikan ilmu pengetahuan. Mereka kerjanya berkhianat, maka tidak dipercaya lagi oleh Allah dan dipindahkan Nabi dari Bani Israel kepada orang Arab. 3 kitab diselewengkan, Zabur diselewengkan, Taurat diselewengkan, Injil diselewengkan. Kasih Quran nyeleweng lagi nanti. Biar nggak nyeleweng, dipindahkan Quran kepada orang-orang Arab, hingga Yahudi tidak terima kalau Quran atau kenabian yang akhir diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya musuhan sampai sekarang karena nggak terima tadi. Wa dalilu ala dzalika, apa dalilnya kalau Nabi wajib tabligh? Ai jami'i ma umiru bitablighihi annahum law lam yablughu lakatamu idla wasitata bainal kitmani wa tabligh lakinnahum lam yaktumu. Buktinya apa Nabi itu wajib tabligh? Buktinya kalau Nabi itu enggak tabligh, berarti Nabi itu menyembunyikan berita dari Allah. Karena menyimpan dan menyampaikan itu enggak ada tengah-tengahnya. Setengah menyimpan, setengah menyampaikan, enggak ada. Artinya salah satu menyimpan atau menyampaikan.
Nabi kalau dia nggak menyampaikan berarti dia menyimpan pengetahuan atau menyimpan informasi dari Allah. Idlau kata musyai'an, apabila Nabi itu menyembunyikan satu perkara, ba'don sebagian perkara dari agama, mimma umiru bitablighihi lil khalqi, dari sebagian yang diberitakan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia, lakunna ma'murina bikitmanil ilmi, maka kita pun sebagai umat akan diperintahkan menyembunyikan ilmu yang bermanfaat. Nabinya nyimpen ilmu, saya juga tak nyimpen. Sahabat nyimpen ilmu, saya juga tak nyimpen. Tabiin ulama nyimpen ilmu, saya juga tak nyimpen. Lah kalau Nabi nyimpen ilmu, sahabat nyimpen ilmu, ulama nyimpen, lah kamu dapatnya apa? Kalau ada sisanya, makanya ini ilmu rawa rontek udah hilang, nggak ada lagi. Kenapa? Udah simpen ilmunya, simpen. Generasi sekarang nggak dapat lagi ilmunya, ilmu rawa rontek, ilmu apa? Nggak ngerti ente. Oh, kalau ngerti belajar ente. Lah, ilmu-ilmu agama itu semuanya seluruhnya disampaikan kepada generasi yang setelahnya, nggak ada yang disembunyikan. Jadi apabila Nabi itu menyembunyikan ilmu, maka akan terjadi apa? Kelazimannya nanti kita pun diperintah menyembunyikan ilmu yang bermanfaat. Kok begitu? Li'anna Allah ta'ala amarona biqtida'i bihim, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin dapat cintanya Allah, maka ikuti saya. Berarti Allah akan ridho kepada kita kalau kita jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau nabinya nyimpen ilmu, kita pengikutnya ya nyimpen ilmu juga kalau begitu berarti. Nah, kalau semua nyimpen ilmu, maka ilmu akan hilang dari peredaran. Haitsu qala, Allah berfirman fi haqqi nabiyina wattabi'uhu la'allakum tahtadun, maka ikutilah dia Nabi Muhammad, kalian akan mendapatkan petunjuk. Kalau nabinya kok menyimpan petunjuk, kita ikut Nabi dapatnya apa? Kalau nabinya nyimpan ilmu, kita ikut Nabi dapatnya apa? Ya bukan petunjuk. Ya ilmunya disimpan sama Nabi gimana? Padahal Allah perintah kita untuk mengikuti Nabi agar dapat petunjuk. Kalau Nabinya nyimpan petunjuk, kita nggak akan dapat petunjuk, dapatnya telunjuk. Wala yasihu anu marobihi, maka tidak benar bahwa kita diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu yang manfaat. Gak ada perintah itu, gak ada. Bikitman ilmi li'ana katimal ilmi mal'unun, sungguhnya orang yang menyimpan ilmu pengetahuan itu termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala innallaha innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Tuh,
dalam Alkitab, kitab-kitab setelahnya. Mereka itu yang menyembunyikan ilmu akan dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua malaikat, dilaknati pula oleh makhluk-makhluk, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari seluruhnya. Allah melaknat, malaikat melaknat, hewan-hewan melaknat, tumbuh-tumbuhan melaknat. Kenapa? Gara-gara dia menyimpan ilmu pengetahuan, banyak orang tersesat, banyak orang jadi bodoh, banyak orang jadi kesasar, gitu loh. Maka dikatakan apa? Kalau ada orang yang berilmu di antara kamu, dia nggak mau mengajar ilmu kepada orang yang di sekitarnya, maka dia dikatakan akan diazab oleh Allah sebelum azabnya para penyembah berhala. Nanti punya ilmu, hidup di satu lingkungan, terus kamu nggak mau ngajar di lingkungan itu, bahaya. Kecuali kamu sudah sampaikan ilmu kamu ajak orang lain untuk ngaji, nggak ada yang mau, nggak ada masalah itu mah. Yang penting saya sudah menyampaikan, saya sudah iklankan, malam ini ngaji. Nah, kamu umumin, kalau mau ngaji umumin, di malam ngaji, isya tuh umumin. Kenapa? Itu tugas kamu menggugurkan kewajiban bahwa kamu sudah buka pengajian dan kamu undang semua orang. Kok mereka nggak mau datang, akan jadi sabab mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi tugas kita sudah gugur. Kenapa? Saya sudah sampaikan, mereka yang nggak mau datang. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan apa? Andai orang-orang itu nggak mau datang untuk ngaji kepada ulama, maka ulama itu yang harus mendatangi mereka. Kenapa? Karena kalau semua orang nggak mau ngaji nih, yang awam nggak mau ngaji, yang alim nggak mau ngajarin, terus ilmu jalan nggak? Kalau ilmu nggak jalan, kemaksiatan terjadi, yang diadab siapa? Oh enggak, orang alim yang diadab, enggak semuanya. Ente tenang-tenang aja. Nah, kenapa orang alim yang diadab? Kamu yang punya ilmu, kenapa kamu jual mahal? Datang kepada mereka, gitu loh. Kalau dulu gayung nyamperin sumur, ember nyamperin sumur. Kenapa? Yang sumur masa mau diangkat, ya sumur nggak bisa diangkat lah. Itu yang nyamperin sumur. Sekarang kan enggak. Sekarang apa? Teko nyamperin gelas. Kenapa? Enteng, ilmunya dikit, nggak kayak orang dulu. Orang dulu gambarannya sumur, nggak bisa diangkat kemana-mana. Kalau dia mau datang ke situ, nggak mau ya udah. Orang sekarang kan enggak, ilmunya udah nggak kayak sumur lagi, udah kayak teko, diisi. Kalau dituang terus habis lama-lama. Ya cukuplah sejam aja lah pulang. Kalau lama-lamaan habis isinya. Bukan masalah apa, isinya habis. Terus gimana Beb? Tak isi dulu. Lah kalau orang dulu kan enggak kayak sumur maksudnya. Oh kayak sumur kenapa? Sumur itu kalau diambil terus disedot, ngisi lagi. Enggak ada sumur habis, enggak ada. Sedot, ngisi. Justru sumur kalau nggak disedot, nggak ganti air baru gitu loh. Maka ulama dulu paling senang sama ngaji, masail, ditanya banyak orang. Kenapa? Ilmunya ngalir terus. Jalan yang nggak dia sangka-sangka terus ngalir. Hingga dia dapat terus siraman pengetahuan. Kelihatannya
disedot banyak, tapi datangnya lebih banyak. Sumber-sumber yang bersih, yang bagus masuk ke sumur itu hingga dia senang ulamanya. Ya, maka orang-orang yang tidak mau menyampaikan ilmu pengetahuan, maka mereka yang akan mendapatkan azab dari Allah lah. Biar ulama itu nggak diadab, gimana ya ulama yang ngalahin datang ke sono, gitu loh. Makanya sekarang majelis taklim isinya nggak di rumahnya kiainya, enggak. Kenapa? Datang ke sono. Ini ngaji dengan keadaan pada akhir zaman. Ini namanya fikih tahawulat, fikih perubahan. Dulu nggak demikian. Makanya kalau ada kayak dari Hadramut, Habib Umar datang ke sini, kenapa? Yang dari sini susah untuk ke sono sekarang. Dulu orang berbondong-bondong pengen ke Hadramut, pengen ke Yaman, pengen. Ketika mereka nggak bisa lagi, maka dari sono yang datang ke sini menyampaikan pengetahuan. Sekarang apalagi gampang, internet, nah, dari rumah masing-masing bisa lihat, bisa nonton. Artinya ilmu pengetahuan sudah lebih terbuka di zaman sekarang, lebih mudah diakses, lebih mudah untuk diperoleh. Ya, jadi tidak mungkin para nabi itu menyimpan ilmu pengetahuan, karena siapa saja orang yang menyimpan ilmu pengetahuan, mereka akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menjadikan orang itu menjadi orang-orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah, karena mereka menghalangi orang lain mendapatkan informasi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat informasi yang baik, berita yang benar, keimanan yang kokoh, hati yang kuat. Allah jadikan iman kita menjadi iman yang membawa kita selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'taraf أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه طاسي صحبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.